Eh, di sana kan disebutkan aksara, Brahman, yoga gitu ya. Jadi aksaram itu artinya kekal abadi gitu. Ya, jadi Brahman yang kekal abadi ya. Bagaimana kemudian kita menyatukan diri ke sana. Jadi di bab 8 intinya adalah judul dari bab 8 itu. Jadi menyatu dengan beliau yang kekal abadi. Nah, ini adalah rahasia yang paling rahasia sebenarnya. Karena yang paling tahu apa yang diingat pada akhir ajalnya ya dia sendiri gitu. Nggak ada orang lain yang bisa tahu gitu. Karena itu titik shutdown Pak Made. Itu titik shutdown-nya itu. Jadi tidak bisa ada orang lain yang tahu. Gitu. Disitulah rahasianya dari segala rahasia itu. Siapapun tidak akan tahu, hanya dirinya sendiri yang tahu. Ya. Ini adalah hal yang sangat-sangat bisa kita terima dengan logika ya, dengan penalaran yang sangat clear. Nah, kemudian pertanyaannya yang tadi sudah mengemuka, betul nggak pada saat ajal tiba akan ingat? Gitu. Karena yang paling tahu adalah dirinya sendiri. Kan. Itu pertanyaannya di situ. Testimoni dari Pak Ketut yang kira sangat sangat benar itu. Jadi hanya orang yang telah memiliki kesadaran di bawah sadarnya sesungguh-sungguhnya nanti yang akan bisa memanggil itu. Ya, kalau belum sangat besar kemungkinannya lupa. Tapi kita berharap ingat, gitu. Ya, berharap dan berlatih untuk ingat. Nah, satu contoh yang menarik kan karena pada saat perang Bratayuda gitu ya. Walaupun jauh hari sudah disebutkan nanti pada saatnya kamu akan lupa gitu ya, untuk memanggil senjata saktimu gitu ya. Ya, salah satu penyebabnya adalah karena dia ada di dalam lingkungan yang tidak baik gitu ya. Dan juga dia mendapatkan ilmunya tidak dengan dharma yang baik. Rahasia sekali sebenarnya bab 8 ini ya, dan penting sekali terus harus diulang-ulang agar kita bisa melakukan penyatuan diri kepada beliau yang aksaram itu gitu, yang kekal abadi itu. Brahman yang kekal abadi. Caranya bagaimana? Ini butuh saya menyebut metodologi ya, untuk selalu ingat pada Tuhan dalam keseharian, dalam waktu setiap saat. Nah, metodologi itu yang harus dipraktekkan ya. Nah, 3 kata kunci yang ada di bab ini itu adalah Adiatman, ya, kemudian Adibuta, Adidaiwa gitu, Adiatnya. Ya. Kata kunci ada di situ. Jadi tubuh kita ini adalah adibutanya gitu. Jadi yang terbangun dari Pancamabuta dan alam semesta makronya juga terbangun dari Pancamabuta sehingga disebut Adibuta. Kemudian jiwanya itu adalah kalau Adiatman ya yang bercahaya menjadi Adidaiwa ya. Yang tidak lain adalah percikannya beliau. Ya. Kemudian beliau yang menganugerahi
dua itu pada diri kita, Tuhan beriatnya sehingga menjadi adiatnya. Dari tiga ini hukumnya sangat jelas gitu. Bahwa orang yang hidup punya badan, punya jiwa. Gitu. Itu harus ada kesadaran itu. Jadi bergerak di antara kesadaran adi buta ke adi daiwa, ya, dan menyadari bahwa dua itu terwujud karena ada yatnya Tuhan, gitu, adiyatnya. Gitu. Apa yang mendukung untuk membangun kesadaran? Aku adalah indera yang keenam, yang tidak lain adalah pikiran. Itu yang disebutkan di sloka. Ya. Jadi Tuhan itu adalah pikiran itu. Nah, tadi pada saat ajal tiba, pikiran itu kemana? Kalau di dalam pikiran kita selalu ada kesadaran akan Tuhan, nanti akan sampai di situ pada saat ajal terakhir shutdown itu. Jadi bagaimana membangun kesadaran bahwa pikiran ini adalah Tuhan? Ya, di nggak salah di bab 6 kalau nggak salah. Ya. Kemudian aku adalah cahayanya matahari dan bulan. Aku adalah jiwa pada setiap makhluk. Nah, jadi atas tiga kata kunci adi buta, adi daiwa, dan adiyatnya ini, maka orang yang hidup adalah lahir karena yatnya. Jadi ingat, orang hidup itu ada, atau kehidupan alam semesta ini ada karena yatnya yang dijalankan melalui karma. Jadi di sloka tadi juga sudah disebutkan. Jadi tidak mungkin kita lahir ada bayi, ya, ada cabang bayi tanpa ada karma gitu, tanpa ada tindakan, tidak mungkin, ya. Jadi semua relasi hubungan suami istri di dalam sebuah keluarga itu adalah karmanya gitu. Dan tidak akan mungkin kita bisa menjadi besar tanpa karma. Tidak mungkin akan mencapai Tuhan tanpa karma, tanpa tindakan. Ya, itu keyword-keyword yang ada di sloka ini jelas gitu ya. Nah, adidaiwa, ya, adidaiwa itu adalah segala sesuatu yang sifatnya halus gitu. Seperti Atman gitu ya, yang bersifat halus. Itulah yang harus dikenali gitu. Jadi dengan melakukan pengolahan pikiran dari kesadaran fisik raga ke kesadaran jiwa gitu. Nah, yang minggu lalu bagaimana melakukan samnyasa itu gitu. Jadi bagaimana melakukan samnyasa. Jadi jembatan di antara kesadaran dualis menuju yang kesadaran tunggal gitu. Ya. Jadi untuk menuju adidaiwanya, ya. Apakah adi buta itu tidak diperlukan? Orang hidup perlu. Gitu. Orang hidup perlu. Karena tanpa raga ini, ya, ibaratnya orang mau menyeberangi samudra, perahunya tetap dibutuhkan. Ya. Jadi adibutanya alam ini tidak akan pernah hilang. Jadi menjadi hukumnya di situ. Nah, jadi adiatman yang sudah tercerahkan menjadi adidaiwa gitu ya.
Inilah yang menjadi hakikat dari diri kita, gitu. Karena itu yang nanti akan berjalan gitu, yang akan menempuh ke itu di Seloka Saya nggak bisa dengar ya. Putus, Pak. Oh, putus. Ya. Pak tuh mic-nya masih termute. Masih di mute itu kayaknya. Ya. Jadi salah satu yang dia tulis, itulah titik kritis bagi seseorang, yaitu pada saat ajalnya tiba itu gitu. Itu titik kritis ya. Bagaimana di titik kritis itu, ibaratnya komputer, kita melakukan shutdown, shutdownnya benar gitu. Dan menuju tujuan yang tertinggi, dan itu maha rahasia ya. Nggak ada orang yang bisa tahu akan menanyakan apa yang diingat terakhir itu bagi orang yang sedang lepas itu. Nah, dalam hal ini spiritualitas itu adalah personal. Ya, spiritualitas yang ke sana itu sangat-sangat pribadi. Nah, karena dia sangat pribadi, maka harus dicari oleh semua orang gitu ya. Secara sendiri-sendiri, belajar bersama gitu. Ya. Nah, hilangnya kesadaran sangat mungkin. Kemudiannya ingatnya kesadaran sangat mungkin. Maka mungkin praktek-praktek penting yang perlu kita lakukan pada saat menghadapi orang sakit, menjelang ajalnya tiba itu ya, bagaimana menyuarakan aum di telinganya, ya, melakukan puja mantra dan mengulang-ulang agar dia ingat. Saya kira itu adalah praktek yang sangat bagus ya. Pada saat kita menghadapi siapapun di saat-saat critical point-nya itu penting ya kan. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah diri kita sendiri gitu, untuk melakukan setting gitu ya, untuk bisa melakukan itu final step yang saya sebut sebagai shutdown-nya gitu ya. Ya. Dan setelah shutdown, maka nanti akan terjadi login ya. Loginnya itu di mana loginnya ya, tergantung pada waktu shutdown-nya itu. Kalau pada waktu shutdown-nya itu kan jelas juga disebutkan apa yang engkau ingat akan sampai ke posisi itu. Nah, barangkali setiap orang punya kebebasan ya untuk menetapkan, oh, kehidupan saya ini saya ingin sampai di sini gitu ya. Nantilah di kehidupan berikutnya akan bertahap untuk mencapai ke situ, boleh saja. Itu adalah kemerdekaan kita masing-masing. Maka tidak boleh seseorang menghakimi orang lain ya, atau menyalahkan orang-orang lain. Jadi kalau kamu memuja leluhur, akan kamu sampai ke leluhurmu, itu adalah salah gitu ya. Menurut saya nggak boleh. Kalau dia memang menunjukkan sampai di sana, apa salahnya? Tidak ada salahnya.
dan dia juga punya step nanti akan menuju ke berikutnya ya. Tidak ada salahnya. Nah, yang terjadi sekarang itu adalah penghakiman ya orang lain atas kehendak diri seseorang atau sekelompok orang, ini yang terjadi. Ini yang terjadi, yang saya tidak boleh itu ya dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Mengajak iya, tapi kalau menghakimi, menyalahkan itu sama sekali bukan ya. Karena sampai dimanapun adalah beliau gitu. Jadi karena beliau ada di mana-mana juga ya. Nah, critical pointnya itu, jadi bab 8 ini adalah bab yang sangat rahasia ya. Dan kemudian juga sudah ditunjukkan waktu-waktu yang baik kalau meninggalkan badan ini pada saat utarayana, pada saat cahaya ya, di siang hari gitu. Itu adalah hari-hari yang baik gitu ya. Nah, apakah hari-hari itu nanti akan ketemu gitu ya? Itu yang menarik. Maunya siang terus waktunya yang pas lesnya malam misalnya. Siapa yang bisa menentukan ya? Silakan masing-masing nyari dan belajar itu. Kalau kita sendiri bisa menentukan seperti saya mau mandi jam sekian gitu. Besok kalau mau mati udah bisa menentukan jam kematiannya ya, mungkin bisa sehebat Bisma ya. Nanti akan luar biasa. Siapa yang mampu. Tapi itu adalah teologi penting yang harus kita ketahui ya. Terakhir yang ingin mengatakan tindakan dengan belief ya. Jadi tindakan yang dilakukan dengan keyakinan berdasarkan knowledge, atau di dalam istilah kita itu adalah jenana dan wijenana, itu yang terbaik gitu. Jadi tindakan yang dilakukan dengan belief itu keyakinan atau srada ya, yang berdasarkan jenana dan wijenana, itu yang terbaik. Untuk itulah kita perlu berdialog dan belajar terus-menerus gitu. Sehingga sedikit demi sedikit, oh ini lagi rahasianya, oh ini lagi ketemu gitu, oh ini lagi poin-poin pentingnya ya. Mudah-mudahan nanti pada saat waktunya untuk lepas itu ya sudah punya tiket Puspasari yang lebih yang lebih jelas gitu. VIP Pak. Minta ke ketut itu. Nah, itu Mas Said tidak pernah. ya paling tidak sudah kenal ya, sudah tahu ya, udah oh itu ya. Poin-poinnya yang harus disiapkan ya, terus ditemukan, oh kalau ini akan begini, kalau itu begitu gitu ya. Jadi ya, saya kira apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wayan, Pak Debu, Mas Said dan Pak Said ya, itu Pak Ketut juga komplement ya, sudah mengarah ke situ. Jadi pengulangan, pembiasaan ya, itu menjadi hal yang penting ya. Nah itulah kenapa kemudian praktek agama kita harus dilakukan dengan ritual gitu, atau ditradisikan agar menjadi kebiasaan. Jadi ingat, tradisi itu, ritual itu ditradisikan agar menjadi kebiasaan. Jadi sastra yang tidak ditradisikan, tidak menjadi kebiasaan, nanti hanya menjadi teori. Filsafat itu akan menjadi teori ya. Jadi belum menjadi darah dagingnya. Jadi pentradisiannya itu adalah dalam rangka itu. Cuman ingat, jangan sampai kemudian tenggelam dengan tradisi gitu. Ya, yang tidak dijiwai oleh sastranya gitu. Nah, di situ ya yang masih sering terjadi kritikal aksi ya di posisi itu gitu.
Ya, karena sudah terbiasa, tidak lagi merunut ini apa esensinya, ya dilakukan hanya menjadi kebiasaan saja. Kemudian jiwanya yang tidak terurai. Ya, jadi relasi-relasinya sebenarnya itu. Jadi Adhyatman itu adalah softnya, Adibuta itu adalah hardnya gitu ya. Dan disitulah Tuhan berkarma. Seperti yang sudah pernah Tiang tulis, yang sudah Tiang share itu, sebenarnya alam ini itu hukumnya. Ya, ada rasa pedas pada cabai itu adalah adidaiwanya, ya, cabainya itu adalah adibutanya, gitu. Itu melekat. Jadi kalau ingin mendapatkan rasa pedas ya harus menggigit cabainya, menggigit adibutanya, baru bisa menemukan adidaiwanya. Nah, rasa pedas itu ada di dalam fisiknya. Jadi itu dan adibuta dan adidaiwa itu terjadi karena adiatnya Tuhan. Nggak ada orang petani yang memasukkan rasa pedas pada lombok itu, atau rasa pahit pada buah mangga gitu. Bahkan rasa pahit buah mangga yang muda nanti berubah menjadi manis gitu. Dan itu semuanya proses-proses kimiawi Pak Bud kan yang tahu. Itulah Tuhan. Jadi sebenarnya mengenali Tuhan dari keseharian, dari ilmu apapun, dari biologi, dari reaksi kimia, dari apa ya ketemu. Nah ini yang perlu diperluas menurut saya nih, menurut Tiang. Jadi bagaimana memperluas, menghayati Tuhan dalam berbagai dimensi. Jangan kemudian kita bicara Tuhan kalau kita berbicara tentang sloka-sloka atau berbicara tentang Dharma Wacana di Pura. Tidak itu. Jadi semuanya. Jadi keseharian dimanapun bagaimana menerjemahkan bahwa di situ ada relasi-relasi adibuta,